Maka mohon izin, saya sangat bermohon sebesar-besarnya, mumpung kita yang dipilih oleh Allah masih hidup di awal bulan ini, barangkali saking sayangnya Allah kita diminta untuk berevaluasi diri. Ya, coba dicek. Tidak usah tunjuk orang lain ya, dimulai dari diri kita dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, berapa banyak maksiat yang sudah dikumpulkan sampai hari ini. Oh, saya sangat serius menyampaikan ini. Ya, sangat serius. Banyak orang yang barangkali sudah diwafatkan oleh Allah, menurut Allah selesai. Ya, dosanya sudah ringan, amalannya banyak. Kita dihidupkan sampai hari ini sekedar untuk diingatkan, hei, waktu kamu barangkali singkat. Ya, sebentar lagi pulang. Ya, sebentar lagi mungkin meninggal. Yang tidak kamu ketahui kapan. Barangkali keluar dari sini bisa pulang. Ya, karena itu saat Allah memberikan kesempatannya, tolong jangan sia-siakan. Ya, cobalah Anda diam sejenak, kemudian beristighfar kepada Allah, ingat dosa-dosa kita. Maaf, berapa kali mata ini salah pandang, berapa kali lisan salah bertutur. Barangkali Anda yang jadi suami, berapa kali telah marah pada yang tidak pada tempatnya, keliru berucap ya. Ibu yang jadi istri, berapa kali wajahnya tidak menyenangkan, ya, pikiran yang buruk terhadap suaminya, pada anaknya, pada tetangganya. Yuk, sebelum diwafatkan coba ingat-ingat dulu itu ya. Belajar untuk menangis ya, jangan terlalu banyak tertawa, belajar untuk menangis. Coba malam ini menangis ya. Tak mampu besok, tak mampu lagi besok ya. Kalau tidak mampu lagi, coba tangisi diri kita yang belum bisa menangis ya. Itu insya Allah ada kebaikan-kebaikan bisa didapatkan ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang baik yang punya kesempatan untuk memperbaiki diri ya. Saya pekan lalu sempat di Tanah Kusir. Alhamdulillah Allah berikan macet itu pas dekat pemakaman itu ya. Alhamdulillah sekitar 15 menit saya lihat ke kiri begini ya. Begitu lihat ke kiri saya berpikir, Allahu Akbar, apa yang telah saya lakukan ya. Mengapa manusia banyak mengumpulkan tanah yang luas, tempat yang luar biasa, bangunan yang tinggi, ternyata ketika pulang ya dicari-cari 200 meter yang ada 2 meter pun tidak ya, 2 meter pun tidak ya. Cari tempat-tempat yang tinggi, rumah yang mewah, begitu pulang begitu sederhananya. Dan hebatnya manusia yang saat punya sesuatu dalam hidupnya tidak mau berbagi, saat meninggal dipaksa oleh Allah untuk berbagi. Ini kamu yang sangat eksklusif tinggal di komplek itu, yang tidak mau melihat pada yang lainnya, tidak mau berbagi, saya tempatkan di satu tempat yang berbagi dengan yang lainnya. Cuman 2 meter, 2 meter, 2 meter, dempetnya luar biasa. Apa yang telah Anda lakukan? Ya. Dan hebatnya saat melihat ke sisi kanan, Masya Allah, Allah perlihatkan ada sekelompok orang membawa buah-buahan ya. Ada yang bawa jeruk, bawa apel, disimpan di atas makamnya, nyalakan satu dupa, dia lihat begini. Itu saya perhatikan betul momen itu, saya tunggu-tunggu beberapa menit. Allahu Akbar, ternyata yang mau dikasih buah di dalam itu gak keluar bu, gak keluar. Dia buka, terima kasih, diambil misal ya. Dan yang lihat itu cuma bengong aja, Pak, lihat begini tuh. Ternyata betul kata Quran, kalau sudah kita masuk ke dalamnya gak akan bisa keluar. Paling-paling cuma berharap, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, tolong kembalikan kami, beri kesempatan sedikit saja, kami yakin sekarang engkau benar ya. Mumpung sekarang masih diberi kesempatan, coba perbaiki ya. Cobalah belajar pada anak-anak Palestina itu ya. Anak-anak Libya, anak-anak Syria. Kenapa diwafatkan masih kecil-kecil itu, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Anda jangan hanya menghadirkan kasihan mereka, barangkali kita yang dikasihani itu ya. Itu anak-anak di sana, informasi saja ya, 4 tahun, 5 tahun itu rata-rata bu hafal Quran ya. Paling minimal paling setengah Quran, 10 juz, 15 juz itu ya. Makanya Allah sayang pada mereka. Nah, kamu capek hidupnya, sudah sesuai dengan ajalnya, sudah selesai, pulang, sini, pulang. Kamu makan roti setengah juga kadang-kadang dibagi 16 orang, saking gak ketemunya puasa berhari-hari ya. Penghafal Quran. Kata Allah, jangan lama-lama lah, jangan lama-lama, capek hidup kamu, pulang sini, nikmati alam kubur yang ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu. Cepat pulang ya. Makanya mereka sudah belajar ya. Yang kasihan itu kita, diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, jangankan menghafal Quran, kadang sehari untuk lihat Quran saja mungkin belum sempat ya. Yang matanya masih bisa maksiat ya. Yang baru bangun tidur sudah dengar yang salah, sudah bicara yang keliru, sudah melihat yang dilarang, itu yang berbahaya ya. Anda yang seringkali mempelajari urusan dunia, malam pertama di dunia, coba cek persiapan Anda malam pertama di alam kubur. Apa kira-kira yang terjadi? Saat diantarkan dengan banyak orang, ditinggalkan sendirian, suasana tidak ada yang menemani ya. Masya Allah, ayo coba disiapkan ya. Kita, demi Allah saya katakan, belum bisa menjamin hidup hingga esok hari ya. Ya kalau sudah tahu hidup kita tidak aman, maka setidaknya di bulan ini ayo kita mulai perbaiki diri kita ya. Dan cara terbaik
sumber untuk memperbaiki diri adalah memperbaiki keadaan hati kita, karena semua perilaku buruk itu bersumber dari hatinya. Ya. Kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ya. Sungguh di dalam tubuh setiap manusia itu ada segumpal daging sekunyahan saja, ya, tapi sangat menentukan keadaan perilakunya, sifat dan sikapnya. Kalau itu baik maka akan baik semua sifat dan sikapnya, dan kalau itu buruk, maka akan buruk semua sifat dan sikapnya. Itulah hati, dan kajian kita adalah kajian tentang bagaimana menyucikan keadaan hati kita, sehingga ketika pulang berada dalam keadaan bersih.